Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, masih semangat kan? Ya, sekarang kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu merencanakan pemasaran. Baik, di sini saya minta kepada ibu-ibu untuk melihat flip chartnya, flip chart 3C. Ya, dan ibu siapkan juga brosur di halaman 10 ibu-ibu. Oke, jadi kita masuk di langkah kelima ini, yaitu merencanakan pemasaran ibu-ibu. Ibu-ibu tahu semua, udah lihat di brosurnya kan, sama di buku pintarnya di modul kita. Oke, ibu perhatikan juga di sini saya akan mencoba menambahkan dari modul tersebut yang ibu-ibu lihat semua. Di sini saya mencoba untuk memberikan ataupun mensederhanakan kata-katanya lah Bu, bahasa dari buku ini. Mungkin ada dari ibu-ibu kita yang kurang paham dari bahasa-bahasa bukunya. Mungkin di sini saya akan mencoba untuk memberikan ataupun menambah penjelasan dari isi buku tersebut, Bu. Jadi sini kita ingin sama-sama belajar ibu-ibu. Oke, siap ibu-ibu ya. Sekarang saya akan bacakan dari yang pertama ibu-ibu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu di situ dalam melakukan pemasaran kita harus mengetahui 4 hal ibu-ibu. 4 hal yang harus dipasarkan ataupun yang harus dilakukan biar supaya pelanggannya tertarik untuk menarik pelanggan. Yang pertama itu barang, yang kedua harga, yang ketiga lokasi, yang keempat promosi. Jadi ibu-ibu tahu kan ada 4, yaitu barang, harga, lokasi, dan promosi. Sekarang kita bahas di masalah barang ibu-ibu. Saya mau tanya juga, kalian sebagai, kalau ibu-ibu ada yang berniat mau berjualan, jadi yang pertama yang harus kita kaji dulu yaitu barang. Barang apa yang kita jual? Contohnya misalnya apa? Pisang hasil kebun misalnya. Pisang, kemudian misalnya ada suaminya yang ke laut, melaut, bisa juga menjual hasil tangkapan ikannya, ikan suaminya. Jadi di situ barang harus jadi yang utama juga, Bu. Barang harus kita siapkan. Apa yang harus kita jual itu. Yang kemudian harga, ibu-ibu. Dari harga kita harus bisa ataupun bisa menyesuaikan. Mungkin kalau kita tidak punya barang ataupun tidak ada kebun, misalnya dari hasil tani dari kebun, kita mungkin bisa membeli dengan harga tengkulak. Dan juga ada juga bagi ibu-ibu yang mempunyai kebun, bisa juga dari kebun sendiri, dan itu pun lebih irit ibu-ibu. Ibu-ibu cuma menyiapkan biaya-biaya tambahan untuk membersihkan kebun ataupun pupuk untuk perawatan kebunnya lah. Kemudian itu udah jelas Bu ya, dari harga dan barang itu ya. Ya, kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu lokasi. Lokasi harus kita sesuaikan juga Bu. Lokasi kita yang pertama harus strategis. Strategisnya kita harus lihat juga jenis barang apa yang kita jual. Misalnya kita jual buah-buahan, di pajak kan setiap pajak mungkin ada lapak-lapaknya ibu-ibu. Misalnya di pajak A, di pajak A ini kita harus melihat juga yang jualan pisang, yang jualan buah di mana aja posisinya, yang jualan bahan-bahan makanan yang lain misalnya, atau sayur-sayuran. Kita harus bisa menyesuaikan daerah lokasinya, dan kemudian kita harus melihat dari mana pelanggan datangnya, Bu. Jadi lokasi yang strategis itu harus kita rencanakan juga ibu-ibu. Jadi dari ketiga hal tersebut, dari barang, harga, lokasi, termasuk yang paling urgent ataupun yang paling penting ibu-ibu, kita harus bisa mencari lokasi yang bagus. Kemudian yang terakhir, promosi ibu. Kita di sini harus mempromosikan dengan sangat baik. Misalnya dari segi promosi ini banyak juga jalurnya ibu-ibu, banyak. Apalagi sekarang dunianya sudah dunia digital. Jadi dalam dunia digital tersebut ada namanya yang media sosial.
Jadi di media sosial itu mungkin bagi ibu-ibu yang tidak punya media sosial kan ada anak-anaknya. Jadi anak-anak kita ini Bu bisa ibu manfaatkan untuk memasarkan produk ataupun jualan ibu-ibu. Soalnya banyak Bu di daerah tetangga kita sekitarnya pun mungkin ada juga yang membuat seperti itu. Jadi kalau seandainya belum ada yang membuat kan kita bisa juga jadi contoh. Misalnya Ibu Rini misalnya kan ada anaknya yang SMA kan pasti rata-rata anak-anak kita yang sekolah Bu pasti ada yang punya namanya Facebook, media sosial ataupun WhatsApp ataupun di Instagram. Jadi yang lebih familiar, yang lebih sering kita dengar mungkin Facebook. Jadi Facebook ini bisa digunakan oleh anak-anak dalam hal bentuk pemasaran. Jadi media sosial ini bukan hanya tempat curhat-curhat, tapi banyak juga yang menggunakannya sebagai media ataupun tempat berjualan, jualan online namanya kadang dibuat orang-orang, macam lah yang dijual. Sampai di Facebook setiap buka kita banyak kok orang jualan semua gitu. Iya. Nah, kemudian ibu-ibu, sekarang saya ibu-ibu saya kasih waktu ataupun dalam merangkai kata. Di sini saya mau ngasih waktu ibu-ibu kepada tiap-tiap kelompok yang sudah dibagi tadi untuk membuat suatu kata ataupun merangkai kata dalam hal untuk memasarkan, cara pemasaran ataupun bahasa kata-kata orang ibu. Mungkin yang contohnya mungkin yang memakai media sosial. Di dalam media sosial itu kita harus bisa merangkai kata-kata biar supaya pelanggan tertarik. Jadi saya beri waktu ibu-ibu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Oke Bu, dimulai dari sekarang Bu. Oke, baik ibu-ibu, sekarang waktunya sudah habis. Jadi sekarang saya minta kepada Ibu Astuti, kata-kata apa yang harus yang ibu sebagai pasarkan gitu. Oke, ya ya. Ya, terima kasih. Oke, baik ibu-ibu semua. Di sini saya juga menambahkan dari rangkaian kata-kata yang ibu-ibu sampaikan tadi. Saya coba menjelaskan, mungkin ada yang belum masih ragu-ragu, ada pun yang masih belum paham bagaimana rangkai kata-katanya. Jadi di sini saya mencoba membantu ibu-ibu semua untuk membuat salah satu contoh, membuat rangkaian kata dari cara kita untuk memasarkan produk-produk tersebut. Misalnya ibu memberikan harga murah, jadi saya juga misalnya diskon besar-besaran, ataupun ini contoh ya, misalnya diskon besar-besaran ataupun beli satu dapat, beli dua dapat satu, beli tiga dapat satu. Jadi bahasa-bahasa tersebut bisa menarik pelanggan ataupun para pelanggan kita terus supaya menarik. Oh, di sini beli dua dapat satu, jadi untungnya jadi dapat tiga jadinya. Jadi kan bisa memancing para pelanggan atau para pembeli yang berada di pasar. Kemudian saya minta kepada ibu-ibu untuk membuka flipchart 3C. Di situ sudah dijelaskan juga tadi tentang rencana pemasaran ibu-ibu. Jadi di situ lengkaplah semua bagaimana bagaimana mencari barang yang berkualitas. Setelah itu bagaimana kita menentukan harga dan bagaimana mencari lokasi dan promosi. Jadi dari poin 4 tadi di sini lebih rinci. Di flipchart 3C ini kita lebih rinci ibu-ibu. Ibu bisa lihat kalau bagi yang belum tahu di flipchart 3C itu yaitu di halaman 79 nih ibu. Halaman 79 ibu bisa periksa di situ, lihat di situ ada gambarnya. Ya di sini saya coba membantu membacakan juga ibu-ibu. Sebagian ibu-ibu melihat di flipchartnya, ya saya sambilkan juga untuk membaca rencana pemasarannya Bu.
Yang pertama itu pastikan barang dagangan bermutu baik. Berarti jenis barang yang akan dijual, baru kualitas barang yang dicari pelanggan. Jadi jenis barang yang akan dijual itu apa? Itu terserah dari ibu-ibu yang mau berjualan apa yang mau ibu dijual, apa jenis barangnya. Kemudian kualitas barang itu yang paling utama, Bu. Kualitas barang yang umumnya dijual harus sesuai dengan apa yang dicari pelanggan. Jadi kadang ada tetangga, ada di samping kita yang berjualan, cuman mungkin kualitasnya jauh di bawah kita. Jadi kemenangan kita di situ, ibu-ibu. Kemudian berikan harga murah dan bersaing. Kita bisa memberikan harga murah ataupun bisa jauh lebih murah dari yang di samping kita ataupun saingan kita berjualan, tapi tetap harus mendapatkan keuntungan. Jangan nanti ibu-ibu membuat harga murah biar supaya si kawan ini hancur saingannya. Jadi di sini Bu pun kita harus bersaing secara sehat, Bu. Jangan ada yang nanti saling menjelek-jelekkan jualan temennya, itu nggak boleh, ibu-ibu. Jadi di sini kita bersaing dan rezeki itu sudah di tangan Allah, ibu-ibu, di tangan Tuhan. Jadi tidak ada kita yang saling kejar-kejaran ataupun saling bersaing, saling menjelek-jelekkan. Itu tidak boleh, ibu-ibu. Oke. Kemudian lanjut ke yang ketiga, kita cari lokasi. Lokasi tersebut harus yang strategis juga, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ibu-ibu. Nah, kemudian promosikan dagangan setiap hari ataupun setiap saat. Jadi ibu-ibu jangan bosan untuk mempromosikan jualannya ataupun dagangannya, karena semakin sering kita memasarkan dagangan kita, maka semakin sering pula lah kesempatan kita untuk mendapatkan pelanggan. Kadang-kadang kan ada juga ibu-ibu kita yang bosan, gak laku-laku, capek-capek memasarkannya saja, capek-capek mempromosikan aja tapi gak laku-laku. Jadi ibu-ibu, kunci sukses dari berjualan itu ya termasuk promosi. Kalau kita tidak mempromosikannya ataupun tidak mengasih tahu ataupun menyebarkan, memasarkan barang-barang kita, jadi kita tidak akan dapat pelanggan nih, ibu. Jadi sampai di sini udah paham lah, Bu, ya. Oke. Kemudian untuk menambahkan dari flip chart 3C tadi, mungkin kita juga bisa, saya lah, Bu, di sini ingin memberikan sedikit tambahan sama orang ibu-ibu. Jadi bahwasanya dari poin dari barang, harga, lokasi, dan apa satu lagi tadi, Bu, dan promosi, dibalik itu dari yang 4 poin tadi, kita juga harus membuat rencana pemasaran yang matang. Jadi setelah 4 poin tadi kita sudah tentukan ataupun kita sudah dapatkan, baru kita masuk ke rencana pemasaran yang matang agar kita terhindar dari kerugian nih, ibu. Jadi setiap rencana ataupun setiap kita membuat usaha, kita harus membuat rencana yang matang. Bagaimana cara pengelolaan keuangannya biar supaya kita tidak mengalami kerugian nih, ibu. Selanjutnya pengelolaan uang usaha. Jadi di sini ibu harus membuat buku ataupun membuat catatan keuangan. Berapa modal ibu, berapa keuntungan, dan berapa yang bisa ibu sisihkan dari hasil jualan tersebut. Nah, jadi mungkin sampai di situ sudah jelas, Bu, ya. Apakah ada pertanyaan ibu? Oke. Oh, cukup ibu-ibu ya. Oke, terima kasih ibu. Mungkin sampai di situ dulu untuk langkah yang keempat. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, mungkin sampai di situ, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.